Tuhan, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Swastiastu. Baiklah, perkenalkan nama saya Niputu Astrini dengan NIM 220404501061 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membawakan materi yaitu evaluasi program bimbingan dan konseling. Pengertian dari evaluasi bimbingan dan konseling. Evaluasi merupakan suatu tahapan yang dapat dipergunakan untuk melihat keefektifan layanan. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian penilai terhadap kegiatan dan keberhasilan berbagai program bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam kegiatan evaluasi, upaya atau proses yang dilakukan mencakup mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, efektivitas, dan dampak dari program kegiatan layanan bimbingan dan konseling terhadap perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir dalam peserta didik atau konseling. Adapun alur pelaksanaan dalam evaluasi program, yang pertama menyusun rencana evaluasi, 2 mengumpulkan data, 3 analisis dan interpretasi data, 4 penyusunan laporan atau hasil yang dicapai, 5 pelaksanaan tingkat lanjut. Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi yang pertama, merumuskan tujuan-tujuan secara jelas, terperinci dan terukur. 2. Mempertimbangkan petugas atau personel bimbingan yang akan ikut berpartisipasi. 3. Mempertimbangkan fasilitas fisik dan teknis yang mendukung program atau layanan BK di sekolah. Yang keempat, meneliti data-data siswa yang dapat digunakan dalam pelayanan BK. Yang kelima, meneliti catatan atau record tentang siswa. 6. Mempertimbangkan sampai sejauh manakah telah dilakukan kerjasama dengan personel-personel sekolah. 7. Membuat pertimbangan terhadap pencapaian tujuan-tujuan program yang telah dilaksanakan. Baik, tujuan dari evaluasi yaitu mencakup 4. Yang pertama, untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan, apakah sudah atau belum diberikan kepada siswa di sekolah. 2. Mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan. Yang ketiga, untuk mengetahui dalam bagian-bagian manakah dari program bimbingan yang perlu diadakan atau diperbaiki. 4. Untuk mendorong semua personel bimbingan agar bekerja lebih giat dalam mengembangkan program-program bimbingan. Kriteria dalam evaluasi bimbingan dan konseling yaitu untuk mengukur dan menentukan kriteria keberhasilan program dalam layanan BK secara kualitatif adalah dengan kata-kata. Misalnya program BK atau layanan informasi tentang obat-obatan terlarang dan narkoba. Efektif membantu mencegah penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang dan narkoba. Apabila melalui pelayanan informasi tentang narkoba dan obat-obatan terlarang siswa tidak terlihat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, maka program dalam layanan bimbingan tersebut dikatakan berhasil. Adapun teknik evakuasi yang dapat dilakukan adalah evaluasi layanan BK dilakukan dengan evaluasi proses atau formatif dan evaluasi atau sumatif. Dalam evaluasi proses, yang dievaluasi adalah proses layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses untuk meningkatkan kualitas bimbingan dalam evaluasi hasil. Yang dievaluasi adalah hasil-hasil yang telah dicapai dari pelayanan bimbingan dan konseling. Keberhasilan program dapat ditentukan dengan berbagai taraf. Yang pertama, taraf keberhasilan siswa dalam belajar pada tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, aspirasi yang realistik dalam menyusun rencana masa depan. 3. Frekuensi pengungkapan masalah yang menggunakan ketenangan hidup siswa berkurang. 4. Hasil belajar di sekolah lebih baik atau meningkat. 5. Keterlibatan siswa dalam belajar akademik meningkat. Yang terakhir, jumlah siswa yang menimbulkan kasus
problematis berkurang. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya bawakan. Saya harap materi tadi dapat menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.